Alhamdulillahil fattahil jawadil muayyan ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadan tudkhiluna darul khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasuluhu sahibul maqam. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa lal khashi'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membukakan, yang telah menentukan, yang telah mengkhususkan orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu orang-orang yang mengerti terhadap agama. Jadi orang-orang yang pilihan Allah itu orang-orang yang mengerti terhadap agama, tafaquh fid din ya. Makanya kita harus bersyukur ketika ada keinginan ingin paham terhadap agama. Karena Allah akan memilih orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah adalah orang yang ngerti terhadap agama. Sekali lagi, yang ngerti terhadap agama bukan yang punya ilmu. Banyak orang yang punya ilmu agama tapi tidak mengerti terhadap agamanya sendiri. Artinya tidak diamalkan ilmunya gitu. Nah, jadi kita alhamdulillah ya. Contoh yang paling konkret itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari tadi ya kita peringati bahwa tanggal 27 Rajab itu Isra Mi'raj. Tapi dalam Al-Qur'annya ya, subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Apakah ada kata-kata Mi'raj dalam Al-Qur'an? Dalam ayat itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Tidak ada kata-kata Mi'raj. Tapi kita peringati Isra Mi'raj. Nah, kalau Isra itu apa sih? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu disebut Isra. Kalau disebut Mi'raj, naiknya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, itu disebut Mi'raj. Nah, pertanyaannya kenapa Allah tidak menyebutkan Mi'raj dalam Al-Qur'an atau dalam hadis? Pernah ada yang menerangkan, Pak Yud? Pernah? Ya, pedenya. Kenapa? Pak Jajah pernah kunaon, Pak Jajah? Nah, Al-Qur'an mah subhanalladzi asra-nya, teu Mi'raj. Nah, asra itu kan Isra. Kenapa enggak disebutkan Mi'rajnya? Ya kenapa coba? Ayo kita berpikir. Ya? Satu paket. Ya, di situnya Isra enggak ada Mi'rajnya gitu. Kita memperingati Isra Mi'raj, enggak memperingati Isra gitu. Apanya? Filosofisnya kata para ulama bukan seperti itu. Filosofisnya gini. Isra itu makanya kenapa katanya diawali dengan subhanalladzi. Katanya dengan subhanallah. Subhanalladzi. Maha suci Allah. Kenapa? Karena yang akan dibicarakan, yang akan diterangkan adalah hal-hal yang tidak mungkin bisa logika. Maka pakai subhanalladzi. Maha suci Allah dari kekurangan. Sampai orang-orang itu, jangankan kita, perjalanan Isra Mi'raj itu aneh sekali. Jangankan kita,
sepangkat Umar, Utsman, Ali ketika pagi Nabi membicarakan Isra Mi'raj rada ragu. Bahkan kalau kata kita mungkinnya Umar gitu gini, ya Rasul, mungkin Rasul sedang sakit ya. Gitu. Lamun urang ayeuna mau dicoba ke letarangna, bisi panas gitu. Gitu. Ya Rasul, ini Rasul tuh sehat gitu. Sehat alhamdulillah. Gitu. Kenapa? Karena dia membicarakan hal-hal yang di dalam jangkauan. Kan setelah tengah malam, kemudian sebelum subuh sudah kembali dan membicarakan hal-hal yang di luar nalar. Ini juga. Nabi itu perjalanan kan di Isra saja kan dari mulai Masjidil Haram ke Yasrib dulu, memeh ke Masjidil Aqsa teh. Dari Masjidil Haram ke Yasrib. Kemudian Nabi disuruh sholat di situ. Kata Jibril, ya Rasul, engkau berhenti dulu, sholat dulu di situ. Nah, kemudian Nabi sholat. Dan ketika sudah jelas kata malaikat Jibril, ya Rasul sholat dulu 2 rakaat. Nabi tidak pernah bertanya kalau tentang ibadah. Kalau sudah jelas sholat. Kalau sudah jelas praktekkan. Enggak banyak dalil. Mana dalilnya? Kenapa seperti ini? Enggak. Nabi kalau tentang ibadah mah jarang banyak nanya, jarang. Langsung sholat. Justru Nabi ke malaikat Jibril. Kalau Nabi itu kalau sudah jelas, udah gitu. Coba nanti kita bandingkan dengan hal-hal yang lain. Kemudian setelah sholat, malaikat Jibril yang nunggu. Nanya enggak sih Nabi? Ternyata enggak. Maka Jibril yang bertanya, ya Rasul kenapa engkau disuruh sholat di situ? Enggak tahu. Engkau yang lebih tahu. Allah dan engkau yang lebih tahu. Itu Yasrib ya Rasul. Iya, tahu namanya Yasrib. Kenapa dipakai sholat? Karena engkau nanti akan hijrah ke sana. Supaya berkah, sholat dulu kamu di sana. Nah, jadi rumah kita pun kalau mau ditinggali, jangan bersuai, sholatan dulu supaya berkah. Pindah rumah nih, itu dari mana pindah ke sini, misalkan itu harusnya disolatin dulu. Berkah, nyontoh ke Nabi. Kata Nabi, sholat paling afdal itu di rumah kecuali maktubah, kata Nabi. Emang hadis. Jadi sholat yang paling afdal itu di rumah, kecuali yang wajib. Jadi kalau yang sunnah bagusnya memang di rumah. Bahkan Nabi juga kadang-kadang sholat rawatib saja di rumah. Kenapa? Ya, makanya tadi sebelum atau sesudah sholat kadang-kadang Nabi juga di rumah, kadang-kadang. Tapi seringnya di masjid, gitu. Terutama guer mu'akkad katanya. Guer mu'akkad itu yang guer mu'akkadnya, yang bukan mu'akkad. Nah, dari masjid atau dari Mekah lah ke Madinah saja udah berapa jam? Sekarang saja pakai mobil berapa jam pada datang kemarin? 8, 6, ya 6 antar 6-5 jam lah. Pakai mobil. Sekarang kalau pakai onta, pakai kuda berapa hari gitu. Sekarang hanya beberapa jam, itu bukan hanya sampai Yasrib. Dari Yasrib kemudian Nabi berangkat lagi sampai ke negeri Madian. Negeri Madian. Kemudian Nabi disuruh sholat lagi di sana, di Madian. Setelah itu malaikat Jibril yang tanya, ya Rasul kenapa engkau disuruh sholat? Enggak tahu. Di sini tempat bersembunyinya Nabi Musa ketika dikejar-kejar Fir'aun. Dan ketemulah dengan Nabi Syu'aib. Dan dinikahkanlah dengan putrinya di situ. Maka sholat di situ berkah. Bekas Nabi Musa gitu. Jadi ayat itu berkah teh Pak Cecep, misalkan tilas ustad, lebar barokah ayat itu ulah sieun bengek. Ustadna keur bengek. Nah,
ketiga baru dia berangkat lagi dan berhenti di Gunung Tursin, Bukit Tursin, Tursina. Sholat lagi di sana. Sholat di sana tuh. Ya Rasul tahu nggak di situ? Nggak tahu. Disitulah tempat munajatnya Nabi Musa dan mendapatkan kitab Taurat. Maka berkah sholat tuh di situ. Siap. Gitu. Nah, yang ketiga, yang keempat di Bethlehem. Bethlehem disuruh sholat di situ Bethlehem. Ya Rasul kenapa sholat di situ? Nggak tahu. Di sini tempat lahirnya Nabi Isa, berkah, sholat dulu gitu. Jadi konsep berkah itu sudah ada dari sananya gitu. Jadi kalau bukan tahayul, enggak, bukan tahayul, memang berkah, memang ada gitu. Nah yang kelima baru di Masjidil Aqsa. Maka itu menandakan bahwa nanti tugas kita sholat pun 5 kali gitu. Nah, di perjalanan tersebut nanti kita bahas. Kenapa pertanyaannya tadi kenapa Allah tidak menyebutkan Mi'raj? Yang disebutkan hanya Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa yang melewati tadi berapa negara ya? Itu coba bayangkan aja 5 tempat ya. Hanya kan nggak mungkin lah gitu. Paling cepat itu kan kuda, nggak mungkin hanya semalam itu orang-orang pasti. Nah, sekali lagi, jangankan kita, Umar, Utsman, Ali tadi bertanya dan yang lainnya sampai ragu gitu. Dengan Isra Mi'rajnya Nabi, dengan Isra aja dulu lah, dengan Isra. Tapi hebatnya orang Yahudi ya. Hebatnya orang Yahudi yang ada di Madinah di situ, karena orang Yahudi itu telik gitu ya. Dan dia sebetulnya inginnya itu ilmiah gitulah. Ya kayak lah. Kalau kamu benar kamu pernah datang ke Masjidil Aqsa, oke lah. Apa tanda kamu? Nah ini nanti sudah agak menjurus kenapa ada Isra disebutkan hanya Isra kemudian Mi'raj tidak. Yang pertama ini kemarin malam ada yang berangkat ke Madian, ada yang berangkat ke Madinah yang mau berjualan. Kemudian siapa yang merasa airnya sedikit lagi jadi setengah asalnya penuh? Aku. Nah, kan aku udah bilang ke kamu waktu-waktu di perjalanan, saya minta air, kamu bilang, iya boleh. Tapi ternyata dikira mungkin teman-temannya, tapi kan teman-temannya nggak ada yang minum punya dia. Nah itulah aku kata Nabi, oh pantas saya tanya ke teman-teman, nggak ada yang minum punya air saya, tapi ternyata engkau ya Rasul. Iya kamu sedang kumpul di situ malamnya. Oke lah kalau itu udah gampang lah kata Yahudi, coba. Saya kasih tahu, ada berapa jendela yang ada di Masjidil Aqsa? Kan ratusan, puluhan jendelanya. Jangankan Masjidil Aqsa, orang mah iya oke jendela ting sebar hiji tahu. Disebutkan oleh Nabi. Kalau pintunya ada berapa? Disebutkan oleh Nabi. Oh ternyata, padahal Nabi belum pernah ke Masjidil Aqsa sama sekali, belum pernah seumur hidupnya. Baru kali itu dia. Kemudian disebutkan kata Yahudi bener oke ya, tapi gak mungkin sih, tetap aja walaupun sudah nyata. Nah artinya yang aneh tapi itu bisa dilogikakan. Kenapa? Nabi bisa menyebutkan hal-hal yang tahu mereka. Jendela kan orang Yahudi, teliknya orang Yahudi tahu jendela berapa di Masjidil Aqsa dan pintu tahu dia, menghadapnya karpetnya hijau dan seterusnya dia tahu. Ditanya kepada Nabi. Nah itu bisa dibuktikan, bukti fisiknya ada. Nah Isra, kalau Isra sudah percaya, nggak usah disebutkan lagi Mi'raj, pasti percaya. Tapi kalau Isra saja sudah tidak percaya, apalagi Mi'raj. Makanya sebetulnya tidak usah disebutkan juga, sudah disebutkan Isra saja, sudah percaya nggak gitu. Kenapa? Kan aneh. Tadi aja Abu Bakar, Umar dan yang lainnya nggak percaya. Tapi Abu Bakar berdiri, sadaqta ya Rasulullah,
Engkau benar ya Rasul. Lebih daripada itu pun aku tahu, aku percaya. Kenapa? Karena subhanalladzi asra, Allah lah yang mengisrakanmu, bukan engkau yang berangkat, tapi Allah yang memberangkatkanmu. Lebih daripada itu pun aku percaya. Sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasul. Maka cek Nabi naon Abu Bakar As-Siddiq gitu. Jadi pertamanya ada As-Siddiq, kenapa? Karena selalu membenarkan, terutama di Isra Mi'raj. Baru yang lain, oh iya ya gitu. Tadinya agak ragu. Jadi jangan aneh kalau sekarang ada yang ragu cerita-cerita tentang Isra Mi'raj. Kan di Isra Mi'raj ada ceritanya. Contoh, Nabi cerita Nabi ketika Isra dulu ya, atau Mi'raj bolehlah. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu melihat pas lewat dengan malaikat Jibril, kemudian melewati seorang nenek-nenek yang wah runcum perhiasan anak. Perhiasannya serba hebat gitu. Banyak gitu. Kemudian manggil-manggil, lewat Muhammad, Nabi mau menoleh gitu. Dan mungkin takut ada keperluan, kata Jibril, jangan ya Rasul, jangan melirik. Nah, Nabi bertanya, siapa itu gitu ya Jibril? Nah itu ya. Kalau tentang ibadah Nabi tidak bertanya. Tapi kalau tentang hal-hal yang bukan tentang ibadah, artinya hal-hal duniawi, Nabi bertanya. Siapa itu? Nenek-nenek itu. Itulah cerminan dunia. Sekarang umurnya sudah tua seperti nenek-nenek. Tapi sudah menampilkan keindahannya. Sampai orang-orang berlomba-lomba ingin memilikinya. Kenapa? Karena sudah menampilkan keindahannya. Gitu. Untung engkau tidak melihatnya. Kenapa gitu ya Jibril? Kalau kamu melihat umatmu pasti banyak sekali yang melirik tentang dunia. Artinya yang hubud dunia, yang lupa untuk akhirat. Nabi henteu ningali wae tos hubud dunia, karena dunia teh apalagi kalau lihat geus kacau kan. Nabi aja udah enggak ngelihat, kenapa? Karena dilarang oleh malaikat Jibril. Jangan ya Rasul, kan gitu. Nah, kalau orang yang tidak percaya terhadap Isra, isi dalamannya juga pertemuannya ini dan itu, masa si singkat itu sih banyak cerita-cerita ini, nggak mungkin lah kan. Makanya pantas adanya Isra Mi'raj itu keimanan. Tak wajar kalau Nabi menyebutkan imannya Abu Bakar dibandingkan dengan semua sahabat itu tidak akan kalah. Semua dikumpulkan, imannya sahabat dikumpulkan akan kalah dengan seorang Abu Bakar. Yang tadi kan ragu semuanya. Sedang Isra Mi'raj, Abu Bakar, sadaqta ya Rasul, dengan mantapnya. Engkau benar ya Rasul. Lebih daripada itu pun aku percaya Allah Maha hebat. Gitu. Abu Bakar. Makanya iman kita juga jangan ragu. Nya gitu Nabi. Namanya juga mujizat, itu mujizat Nabi. Mujizat terbesar setelah Al-Quran itu teh. Isra Mi'raj teh. Aneh ya iyalah mujizat. Jangan dibayangkan dengan kita atau dibandingkan dengan kita ya iyalah. Kemudian Nabi disuguhi air ini. Airnya air berapa? Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4 ya. Susu. Air susu, air tawar, air arak gitu ya. Yang diminum adalah air susu. Kenapa? Karena menyehatkan gitu. Jadi susu itu menyehatkan, kecuali yang sudah kadaluarsa, mentak pingsan itu. Bahaya itu. Gitu. Nah, ya Rasul, alhamdulillah engkau memilih air susu. Kenapa? Kalau kamu memilih arak, pasti umatmu banyak sekali yang mabuk. Enggak minum arak saja, wong banyak yang mabuk, apalagi yang minum arak lah. Gitu. Kan itu kisah di dalam Isra Mi'raj. Nih, apalagi di Mi'rajnya nanti Nabi pas di langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Kan aneh ya. Kok ketemu dengan Nabi Adam kan jauh lah gitu. Udah wafatnya gimana gitu ya. Kan nggak bisa dipahami ya.
Di langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, dan seterusnya sampai langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itu menandakan derajat ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya. Kemudian Nabi lewat dari Nabi Ibrahim ke mana? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Tempat tawafnya malaikat. Di Baitul Ma'mur, malaikat Jibril dan malaikat yang lain tidak bisa naik derajatnya. Hanya Nabi yang sendiri yang ke Sidratil Muntaha. Malaikat di situ sampai Baitul Ma'mur. Nggak bisa naik lagi. Berarti derajat Nabi itu memang tidak ada yang menandingi malaikat atau Nabi pun gitu, di bawah. Gitu. Nabi itu ke Sidratil Muntaha. Kan aneh, udah aneh. Berhenti di Baitul Ma'mur, berhenti, nggak bisa naik ke Sidratil Muntaha. Hanya Nabi aja dengan Allah yang berdialog. Kalau Baitul Ma'mur itu katanya satu poros sama Ka'bah ya. Nah, makanya kalau kemarin saya sempat agak khawatir tuh ketika Covid. Kenapa? Karena kalau sudah tidak ada yang tawaf, itu berhenti tuh jarum dunia itu. Kiamat artinya gitu. Maksudnya gini, itu kan seporos ya. Ya. Ini kan. Kalau bumi itu bulat berotasi, jadi nggak mungkin dong. Kalau memang teori bumi itu bulat, berarti kan dia udah berotasi, udah nyambiringi matahari, misalnya teori seperti itu. Ini kan bisa kehancuran itu istilahnya, bukan istilahnya nggak guna. Jadi teori bumi bulat itu benar atau tidak ya? Jadi itu jangan dewasa. Berat. Karena dalam Al-Quran itu menghampar. Tapi menghampar kata ulama itu kenapa disebut menghampar? Karena pandangan kita disesuaikan dengan otak kita. Makanya bumi menghampar. Tapi tidak ada kewajiban kita mengetahui bumi itu bulat atau menghampar, tidak ada kewajiban gitu. Jadi kalau misalkan salah pun nggak dosa gitu Pak. Karena tidak ada kewajiban kita harus meyakini bahwa bumi itu bulat atau datar, nggak ada kewajiban. Jadi Al-Quran sendiri tidak pernah disebutkan bumi itu yang beredar pada jalan bumi, bukan, tapi matahari dan bulan yang beredar pada lintasannya. Itu kan ada di Yasin. Itu kan. Jadi dia tidak ada bumi itu disebut juga beredar pada ininya. Gitu. Ya. Oke, yang nggak apa-apa, itu beda teori ya. Nah, kemudian Nabi juga diperlihatkan apa? Diperlihatkan ke surga dan ke neraka. Karena Nabi itu yang meminta ya Jibril gitu. Sebelum ke Sidratil Muntaha ya. Tolong perlihatkan di surga. Maka diperlihatkanlah. Pas di surga itu Nabi melihat ada orang yang bercocok tanam, kemudian langsung tumbuh, kemudian berbuah matang, diambil buahnya, dipanen, kemudian langsung tumbuh lagi. Gak lama, Nabi kaget kan? Kok pas diambil semuanya, dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi, terus saja gitu. Ya Jibril, ini pertanda apa ini? Siapa ini? Itu orang yang suka sedekah. Jadi sedekah itu ketika Isra Mi'raj saja diperlihatkan oleh Allah saking hebatnya pahala sedekah. Itu sedekah. Jadi sedekah itu seperti gitu nanti pahalanya. Tidak akan ada habisnya pahalanya itu. Panen, ambil, breng deui, panen, ambil, breng lagi gitu. Itu sedekah. Diperlihatkan oleh Allah gitu ya. Kemudian Nabi lewat lagi. Masya Allah ya, wangi sekali. Ya Jibril, ini kenapa wangi seperti ini? Apa ini gitu? Ya Jibril, apa ini? Kata Jibril, inilah orang yang memegang teguh agamanya. Siapa contohnya? Lihat di pojokan sana. Ada seorang perempuan yang memegang teguh agamanya. Siapa itu? Siti Masyitoh.
Siapa itu? Hah? Siapa? Siti Masito itu siapa? Pembantunya Firaun yang suka ngurus putrinya Firaun, yang nyisir, yang ngedangdanin gitu. Asia itu istrinya Firaun. Iyalah, kakaknya Nabi Musa. Teteh. Nah, itu juga ahli surga. Nah, kenapa Masito yang lebih menonjol di situ sekali? Karena mempertahankan keimanannya. Kenapa mempertahankan tadi? Ketika nyisir gitu, jatuhlah sisirnya. Pas jatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, diambillah sisirnya. Marah si putrinya teh, kamu punya Tuhan selain bapakku, kata gitu. Memang saya dari dulu juga tidak pernah mempertuhan bapamu. Oh, kurang ajar gitu. Maka dilaporkanlah ke ayahnya. Setelah dilaporkan ke ayahnya, Fir'aun, maka diancamlah. Dan gitulah, orang kafir mah gitu, sistemnya ngancam. Ya lamun orang ayeuna rek teu milih ieu, maka wah diancam siga Fir'aun. Wah ya ngancam wae Fir'aun mah gitu ya. Oh, ancam-ancaman wae gitu. Temempan, diancam, diolok. Kamu kalau mau meninggalkan keimananmu, ngaku kepadaku, Tuhan, kenapa takut kan menyebar keimanannya? Nanti Firaun nanti pamornya kan kurang kan nanti. Apalagi ini di dalam istana adanya kan gitu. Udah menentang, makanya diolok. Udah kamu dijadikan kepala bukan kepala dayang gitu, kepala dayang, dan gajinya tinggi. Insya Allah saya mau itu jadi, tetapi kata Firaun, kamu harus meninggalkan keimanan. Kalau keimanan ditinggalkan, aku tidak mau. Aku lebih baik seperti ini. Nah, kamu tetap ini diancam tidak bisa, kemudian maka nyuruhlah kepada prajuritnya untuk bikin api unggun gitu ya. Kemudian pakai kancah, kan kalau di kerajaan mah dulu ada kancah buleng kuali yang besar itu untuk satu negara, satu di istana kan, masak itu kan gitu besar sekali, diisi dengan minyak zaitun. Sedangkan minyak zaitun kan panasnya lama, tapi setelah panas, panasnya minta ampun, lebih daripada minyak-minyak yang lain kan itu. Maka di keluarganya dikumpulkan. Yang pertama suaminya, Mas Sito, kalau kamu masih tetap, suamimu akan dimasukkan ke sana, gitu. Gimana? Ya jangan takut, kata suaminya. Nggak apa-apa, Allah, innallah ma'ana, sesungguhnya Allah akan menolong kita. Itu kekuatan imannya. Lemparlah, gitu. Setelah itu kakaknya, putra yang terbesar, dia bilang juga, ibu jangan khawatir, aku insya Allah akan menolongku. Lempar lagi adiknya, lempar lagi. Nah yang anak yang ketiga agak khawatir, kenapa masih bayi? Kalau kakaknya, ayahnya mungkin bisa nahan panas, nahan nyeri, tapi kalau bayi ini kasihan tuh, apakah aku? Nah ada ragu, makanya salah satu bayi yang bisa bicara itu putranya siapa? Siti Masito. Di dunia itu hanya 4 kata ulama yang bisa bicara itu, yang masih bayi. Salah satunya itu Nabi Isa, putra Masito barusan. Ibu jangan khawatir, aku akan seperti kakak-kakakku dan ayahku. Kamu jangan, teteglah, gitu. Maka dilemparlah. Sekarang kamu, maka dilemparlah dia juga gitu. Dia pas ternyata Allah Maha Hebat ya. Setelah masuk di sana, ternyata nggak ada yang panas, keur ngobrol dina kawali teh gitu. Aduh, masya Allah, hebatnya Allah ya. Karena kenapa? Nah, Allah mah gampang kan, Nabi Ibrahim buktinya ya gitu. Itu enggak panas. Kenapa? Karena Allah tahu orang yang itu. Tapi Allah supaya Fir'aun itu tidak bisa lagi nyiksa dan seterusnya, si kawali itu dibawa angin.
Dibawa ke angkasa dan sampai tidak terlihat, dilempar kemana. Firaun lebih merasa hebat. Tuh, yang menentangku selain kena ke wali, maka dilemparkan ke negara antah berantah gitu. Padahal oleh Allah dilempar ke negeri yang iman di situ. Maka anak cucunya orang-orang jadi orang-orang pada soleh, para ulama. Sebagian ulama menyebutkan sebagian nabi juga ada turunan beliau. Maka di surganya wangi sekali. Kenapa? Mempertahankan iman. Orang maku kerja rada sibuk oge. Iman teh rada lemah, sholat rada lalai berjamaah, rada ngaco ngaji geus ninggalkeun geus urang mah iman teh urang insyaallah karim eleh ke masjid teh makanya enggak itu keistimewaannya itu beliau ya diamankan oleh Allah, itu ditolong oleh Allah maksud itu. Makanya tadi oleh kawalinya ditempatkan di, kenapa? Karena di situ diselamatkan pasti bakal disiksa terus gitu. Maka diselamatkanlah dengan angin gitu. Nyuruh anginnya. Masya Allah ya karim. Nah itu wangi sekali. Mempertahankan iman. Makanya kita itu jangan lemahlah dengan duniawi, pertahankan iman. Memang di akhir zaman kata Rasul itu mempertahankan agama itu seperti kita memegang bara api. Ketika dipegang panas, ketika dilepas mati. Agama pun seperti itu. Kalau kita ada di dalam jalur benar, resah, ada yang menyebutkan bid'ah lah, naon teh resah. Tapi dilepaskan, celakalah, matilah agama kita gitu. Dari zaman gitu. Kata para ulama memang kata Rasul itu gitu. Jadi di akhir zaman itu yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Kan kebalikan ya. Sunnah dan bid'ah itu kebalikan. Contoh, misalkan tahajud sunnah bukan? Sunnah. Kalau meninggalkan sunnah berarti dah gitu. Tapi kita kan melaksanakan bid'ah artinya tidak pernah tahajud juga, merasa ahli sunnah we. Berjamaah apa hukumnya? Ada yang menyebutkan wajib kifayah, ada yang menyebutkan wajib ain, ada yang menyebutkan sunnah. Oke lah sunnah-sunnahnya ya rawatib aja. Kan kalau kita meninggalkan rawatib itu meninggalkan sunnah berarti ahli bid'ah namanya. Saum Senin Kemis sunnah, kita meninggalkan berarti ahli bid'ah bukan ahli sunnah. Nah itu di surga dan banyak lagi ya yang ada di surga. Nah oke lah kita langsung ke neraka aja sebagiannya. Sebagian di neraka. Nah Nabi melihat orang yang memikul kayu bakar, pas dia ngikat kayu bakar, dipikul enggak kuat, jatuh lah. Pas jatuh tersebut dia kembalikan, nambah lagi kayu bakarnya, ikut lagi, angkat lagi. Tadi juga enggak ditambah, enggak kuat, sekarang tambah lagi, mungkin nih hantai gitunya. Ditambah lagi terus saja. Nabi sampai heran, ya Jibril apa ini? Kata Jibril, ini umatmu yang di dunia dikasih nikmat oleh Allah belum mampu mensyukuri, kemudian menuntut minta terus nikmat kepada Allah, padahal yang ada pun belum bisa disyukuri. Ustaz, ada yang bilang itu simbol dari orang yang sudah dikasih jabatan ditambah lagi jabatannya. Termasuk. Tapi dia nggak bisa amanah, malah nambah lagi jabatan. Iya, gitu. Termasuk khianat. Orang yang khianat atau yang kufur nikmat yang barusan sama. Itu sama maknanya di sini, gitu. Maknanya di sini. Dikasih ini tidak mampu, kasih istri satu belum juga bisa syukur terhadap ini, ingin yang kedua. Maka kata Nabi, wah ini bahaya kalau tidak bersyukur. Maka kata Allah itu kan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka ditambah oleh kami nikmatnya. Jadi ingin ditambah nikmat bukan memohon, tapi bersyukur atas nikmat yang sudah ada. Tambah oleh Allah. Nah, kemudian Nabi juga melihat orang yang
aneh ngabentur-benturkeun kepala sampai batu dihabek ke kepalanya sampai pecah. Berat sekali kelihatannya teh. Saking berat gitu dia dagorkeun batu terus aja gitu, bagus lagi gitu. Nabi sampai kaget, ya Jibril, kata Rasul tuh, ini siapa? Orang yang berat untuk sujud. Jadi males sekali sholat teh. Sujud teh salah sekilas we, asal antal teh. Makanya sujud itu harus kalem, tenang gitu. Segitu. Ya. Makanya tadi saya bacakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Kenapa minta tolong dengan sabar dan salat? Kalau dalam Quran disebut asbabun nuzulnya ya. Kalau hadis disebut asbabul wurud. Kalau ini misalkan Isra Mi'raj ada asbabnya enggak? Ada sebabnya enggak Isra Mi'rajnya Nabi? Ada. Ya. Apa sebabnya? Istrinya wafat. Istrinya satu-satunya wafat. Siti Khadijah. Istrinya wafat. Kemudian selang 2 bulan pamannya yang membela agama wafat. Sedangkan agamanya belum begitu maju. Sehingga Nabi bingung. Aduh, yang membela saya paman saya akan wafat. Bukan akan wafat. Gimana saya? Kan gitu. Bingunglah, sedihlah. Nah, makanya wajar dalam Al-Quran wasta'inu, minta tolonglah kalian. Berarti orang yang sedang bingung, orang yang sedang susah, orang yang sedang banyak masalah. Nabi sedang banyak masalah, diangkat oleh Allah Isra Mi'raj, hasilnya sholat. Maka orang yang mau bingung, susah, sedihnya hilang, maka dengan sholat. Makanya di situ wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, kemarin sabar itu apa? Silap deunya. Sabar itu apa kemarin teh? Sabar apa pada sih? Sabar itu tarkus syukhti, jalbun nafsi, berarti tarkus syukhti, meninggalkan marah, kecewa, ngomel, itu sabar. Kalau masih kena ada marah, ada kecewa, belum sabar itu namanya. Misalkan hilang, aduh kecewa, nah itu bukan. Kalau sedih mah wajar lah, ada manusia ya. Tapi kalau kecewa, marah gitu, panas tuh menikir, nah berarti itu sabar. Kalau sabar itu meninggalkan ngarasula gitu. Nah kemarin nih, contoh misalkan, kan kata Nabi, ketika kalian bingung, asbigil wudhu summa salli rak'atain summa du'a. Kalau kamu bingung, sempurnakan wudhu, kemudian sholat, kemudian berdoa, insya Allah Allah memberikan solusi. Salah satunya, contohnya misalkan, ada ulama, ini mujarab. Mujarab itu apa mujarab itu? Ini doa atau kaifiat yang mujarab. Mujarab itu apa? Doa mujarab. Mujarab itu kita mah ya di mana ante manjur ya. Mujarab itu sebetulnya artinya, mujarab aslinya itu ya arti asli mujarab itu teruji. Sudah teruji. Berarti teori. Banyak contoh gitu. Iya, sudah teruji benarnya itu. Sudah terbukti. Gitu. Sudah terbukti kebenarannya. Gitu. Contoh misalkan kalau kamu bingung maka baca ini. Dicoba, oh iya, hilang bingungnya. Itu mujarab namanya. Tapi kita mah manjur gitu ya, enggak apa-apa lah. Hampir samalah seketik lah ya. Sudah teruji ilmiah gitu ya. Nah, sudah teruji gitu. Nah, itu mujarab namanya. Nah, ulama gitu mujarab. Salah satunya ya. Salah satunya katanya kalau kami bingung maka sholat 6 rakaat. 6 rakaat. Dua-dua, 3 salam. Kemudian setiap rakaatnya baca surah Al-Nasrah setiap rakaat. Berapa kali? 15 kali setiap rakaat. Berarti 90. Kemudian saya bilang ya,
Pak, boleh nggak dua? Wasta'inu bisabri, tuh sobar, kita kenapa boleh kayak dua? Sing sabar. Ngitung aja udah kung ngitungnya 80. Wasta'inu bisabri, makanya diawali dengan sabar. Kantong tang sekelebah hitungan. Aduh, alam nasroh hiji ogi ngeselir yen 15 kali sarokat. Sing sabar wasta'inu bisabri. Enggak lama, enggak. Kalau sudah terbiasa mah. Tapi jangan karena targetnya kan 15 satu rakaat membacaannya seenak bismillahirrahmanirrahim. Yang benar bisabri dengan sabar. Dan diawali katanya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum sholat 6 rakaat tersebut, baca dulu bismillah. Niatkan ismul a'dham. Bacanya berapa? 786 kali. Bismillahnya. Bismillah itu dianggap ismul a'dham, Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Dan di dalam hati ya, ingat ya, Ar-Rahman itu yang sayang terhadap dunia, artinya yang memberi dunia gitulah Ar-Rahman. Ar-Rahim yang memberi akhirat gitu. Di situ ya. Jadi Ar-Rahman itu Allah yang Rahman. Dengan rahmannya Allah, mau orang yang nakal, mau orang yang baik, dikasih dengan rahman Allah. Dunia itu dikasih. Yang mengasih dunia itu Rahman. Yang ngasih akhirat itu Rahim. Bismillahirrahmanirrahim 786. Kemudian sholat 6 rakaat. Kemudian doa. Saya udah insyaallah. Itu mujarab katanya. Sudah teruji. Apa keinginan kita? Apa? Ismul A'dham kan Nabi sudah jelas baca di dalam hadisnya. Hadisnya kan jelas sahih. Barang siapa yang berdoa dengan Ismul A'dham, maka diijabahlah doanya gitu. Waktunya boleh siang atau boleh malam. Kenapa? Karena sholat kata ulama tersebut yang penting sholat aja. Mau sholat mutlak, mau sholat hajat, mau sholat apa, yang penting sholat. 786. sebelum sholat. Iya, sebelum sholat. Duduk biasa. Wirid dulu. Makanya misalkan kalau siang sholat duha nih, setelah sholat duha lah bismillah. Kalau malam misalnya setelah tahajud, bismillah lah. Baru sholat yang 6 tadi yang khusus. 786 sok dibalik-balik. Itu hitungannya menang teruji, jangan dicoba-coba. Karena menang uji, kan orang lagi kan diuji gini berapa ini, kalau gini khasiatnya untuk apa, ini khasiatnya udah diuji, udah uji klinis. Udah pemulanya udah gitu, jadi jangan kurang. Kalau dalam hikmah itu nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kalau wiridan dikir untuk dikir mengingat Allah ya boleh lebih banyak lebih bagus. Nggak gini kan, nah pasti lebih banyak lebih bagus kan? Enggak. Kalau ada keinginan mah harus pas. Tapi kalau misalkan untuk dikir ya lebih baik lebih banyak gitu. Nah itu wasta'inu bisabri, jangan kan. Nah bagusnya katanya ya, bagusnya kata ulama nih yang sudah diuji itu 7 hari berturut-turut tidak berhenti. Kalau belum hasil maka tambah sekarang jadi 40 hari, coba lagi gitu. Insya Allah. Ya ayah kahayang mah kudu loba kadaek. Ai kahayang loba ai kadaek mah ni hese itu namanya. Nah, ini juga yang enggak kalah pentingnya ya. Ada orang-orang yang perutnya itu buncit. Kalau di Sunggokong itu ada yang perutnya buncit itu sama namanya? Hah? Oh, Semar itu. Sunggokong. Semar boleh lah, Semar yang boleh. Semar kan ke bawah gitu ya. Di Sunggokong ayo ngaran nanti lah gitu. Oh, gitu. Nah, ini mah sampai ke bawah sampai jalan juga susah karena perutnya ke bawah. Siapa itu? Orang-orang yang memakan riba. Yang memakan riba, hati-hati itu. Ya. Atau memakan harta anak yatim, atau harta orang-orang yang terdolimi.
rakyat terdolimi dimakan misalkan sama pejabat misalkan, bisa jadi tuh nanti di akhirat tuh perutnya tuh susah aja gitu. Orang yang ini tentang, saya rada ngeri itu kata Nabi di dalam hadisnya kan di akhir zaman itu agak sulit orang-orang itu untuk menghindari riba. Di akhir zaman itu agak sulit tuh menghindari riba itu. Kita rumah, mobil, motor rata-rata kena gitu. Ya. Kemudian kita mau haji, nyimpen di mana? Berapa tahun? Sama banyak. Ya, nabung, asuransi. Jadi agak sulit di akhir zaman itu untuk menghindari riba. Ya kalau sebisa mungkin ya kita menghindarlah dari riba. Kecuali yang memang kalau haji dan memang tidak mau kan kita harus nyimpen di bank. Nah, itu nggak mungkin enggak tuh kan. Berapa tahun lamanya? 15 tahun sampai 25 tahun. Kan uang kita itu nggak golang. Kita nggak dapat apa-apa sebetulnya sih. Ya, dan kita memang itu mah aturan. Ya makanya artinya ketika kita di akhir zaman itu sulit untuk menghindari riba. Walaupun kita tidak mau. Kan itu kita tidak mau, tapi itu udah aturan. Ya kalau gitu berarti kalau kita tidak mau, kemudian karena itu aturan, kita dosa enggak? Ya enggak lah. Dan kita enggak mau kan sebetulnya. Tapi dah memang ini aturan, ya kita mau tidak mau, ya berarti kan kita terdolimi kan artinya gitu. Ya enggak dosa lah gitu. Insya Allah. Makanya di akhir zaman mah harus sering taubat ya, sering taubat gitu. Kemudian yang riba itu nanti di akhirat itu disuruh makan zakum, buah zakum. Buah zakum itu buah berduri kayak durian gitu ya, tapi dibuat dari tembaga gitu, yang sudah dibakar di api neraka, disuruh dimakan gitu. Ya, gitu. Ngeri gitu ya. Yang riba itu banyak sekali hadis. Bahkan hadis yang jelas-jelas hadis ketika dibangkitkan dari kubur saja dia takutnya seperti dia melihat jurig gini, melihat hantu, melihat apa hantu gitu ya, kumaha sampai nggak bisa jalan gitu, takutnya. Itu digambarkan oleh Rasul seperti itu, orang yang suka riba ya. Hanya hati-hati, makanya kalau yang orang-orang yang mau wafat lah udah seketik di umurna gitu geus bau taneuh mengeuseur riba teh udah tinggalkeun gitu nya. Mun bisa mah sekarang tong riba lah gitu. Kalau bisa mah gitu ya sebisa mungkin lah jangan riba gitu. Berat hukumnya riba. Gitu. Ya. Kemudian Nabi juga melihat itu ada orang tuh lidahnya tuh ditarik, gunting, tarik deh, gunting lagi, diutuhkan lagi, walau tarik lagi, gunting lagi, hayo gitu. Dia jerit-jeritnya sakit, tapi terus saja gitu. Siapa? Orang suka dusta, orang yang suka ghibah, fitnah itu. Jadi gambaran-gambaran dosa yang besar, gambaran-gambaran pahala yang hebat itu di situ dilihatkan. Tadi syukur, sabar, itu gambaran pahala yang hebat. Sholat, sodako, makanya ada digambarkan oleh Allah kepada Nabi kita. Dosa-dosanya pun seperti riba. Riba memang kadang-kadang apa ya? Nggak sengaja gitu oleh kita juga kadang-kadang. Ya contoh yang nakal pedagang. Kan mau dijual tuh dibasah dulu, dibasahan dulu, dimandian dulu supaya pas ditimbang tuh berat gitu. Itu riba tuh. Sapi gelonggongan gitu, itu sama riba. Atau misalkan dicampur tuh. Jeruk dicampur. Jeruk campur yang manis dengan yang biasa campurkan gitu. Jual. Nah, itu hati-hati. Termasuk beras. Kan beras Cianjur dengan beras Permata gitu kan, campurkan harga beras Cianjur kan gitu. Kan beras Cianjur mah super ya. Kalau di sini mah itu mah kan Cianjur mah
bagus ya makanan ningrat gitu, beras teh kan aya di dia mah rakyat kan rakyat. Oh. makanan rakyat itu. Raskin. Nah dicampur, nah itu riba, hati-hati. Atau yang kalau timbangan mah pakai paku gitu ya, atau karet atau apalah ya. Kalau takran mah di kentebannya dulu masuk di kenteban, sama itu riba. Gitu. Kah termasuk riba tuh goror, ada tipu menipu, ada tipu. Contoh sekarang ciki, wadahnya wih gede, pastinya hatu dua seperti diisinya seperti gitu. Nah itu goror. Karena apa? Karena kelihatan kan banyak gitu, kelompong gitu. Padahal isinya seperti nah itu ada goror itu termasuk, hati-hati itu. Dan termasuk maaf sekali, contoh misalkan di supermarket ya, sengaja harganya teh di nggak ciplis kan, ada berapa gitu. Kan itu misalkan oke lah, ada kembalian misalkan 25.000 25 perak gitu ya. Kan dia nggak ngembaliin kan? Nah itu riba. Kan kadang-kadang kita kan misalnya 100 rupiah gitu ya, 200 rupiah gitu kan sulit untuk mengembalikan kan, biasanya nggak dikembalikan kan. Nah itu juga riba. Tapi riba buat pihak kedua. Iyalah, kalau kita mah terdolimi, malah dosa banyak. Kan karunya beren. Maksudnya riba itu si pelaku dalam artian ada yang pinjam, ada yang meminjamkan. Ya. Kena dua-duanya. 7. Yang meminjamnya, yang meminjamkannya, yang mencatatnya, yang menjadi saksinya, yang mengantarnya, semua kena. Nah, gimana yang barusan kan kita mah bukan ingin, memang kita kita mah nggak ada kayak tadi mau riba misalnya kita nyatet kan itu mah pelaku ya. Kalau kita mah kan bukan pelaku tapi kita korban gitu. Nah itu mah nggak dosa itu. Masuk kategori riba nggak kalau misalnya terpaksa gitu di luar konteks haji? Kalau haji kan misalnya gitu, taruhlah kredit kendaraan, kan mau tidak mau karena uang tidak berkumpul. Nah itu ada dalilnya. Pamanidturra ghairu bagin wala adin fala isma alaih. Pamanidturra ketika madarat fala isma, dan tidak niat untuk berbuat dosa. Nah, jadi pamanidturra ghairu bagin dan tidak berlebihan. Contoh misalkan kita butuh hanya 100 juta, kita minjem 150. Nah, itu berlebihan. Kalau misalkan minjem 100 juta ya kita 100 juta gitu kebutuhan. Nah, itu tidak berlebihan. Dan memang butuhnya gitu. Nah itu pala isma alaih, tidak dosa untuknya. Bukan tidak riba, ribanya tetap, tapi untuknya tidak dosa. Kenapa? Karena ini kebutuhan. Gitu. Tapi kebutuhannya harus gini. Kita butuhnya apa? Misal punten, kita butuhnya apa? Cukuplah yang 2 juta misalkan. Tapi kita keren, ingin yang 15 juta, 24 juta. Nah yang lebihnya itu yang dianggapnya. Padahal kita butuhnya cukuplah yang 2 juta misalkan. Nah, laka 24 juta. Nah, ada juga terakhirlah dulu karunya pada Sid. Nah, gini. Di jalan tuh ada kayu bakar. Dia bakar kayunya. Kemudian ngecemplung ke dia. Dianya nyemplung ke api. Nabi itu kan kaget. Jibril saya tak kos melihat. Dia bakar sini, hancur kadinya. Yang gimana? Orang yang suka ngebegal jalan atau begal jalanan. Begal jalanan yang ngebegal gitu. Itu boga salah, priwit misalkan itu boga salah. Misal atau misalkan yang begal itu ngebegal jalanan. Ada yang ngebegal jalan. Yang gimana yang ngebegal jalan? Contoh maaf misalkan ini hanya analogi, mungkin saja beda paham ya. Ini jalan kan jalan umum.
Kita pakai hajatan misalkan. Kan jalan orang lain bingung, yang begal jalan. Oh gitu ya. Nah yang termasuk jalan biasa, jalan akan ditutup atau disempitkan oleh kita. Nah termasuk, maaf sekali, ini ada orang yang ngamen gembrang-gembreng teh pemuda teh narongkrong. Jadi orang teh jalan tuh kararagok. Nah itu termasuk. Nah ngalangi jalan lah gitu, yang ngebegal jalan tuh. Itu hati. Nu parkir ke suksangeunana geuningan termasuk hati-hati. Ya iyalah, itu kan jalan orang, atau misalkan yang ngalawan arus sehingga orang lain bingungan gitu. Nah itu bisa jadi begal jalan. Ya intinya orang lain tuh sulit lah untuk jalan tuh. Aduh malu gitu ada gerombolan jadi ngeliling gitu. Hati-hati tuh. Kayak yang barusan siksana. Itu asan ternyadar gitu nya, mun urang keur ngobrol di jalan gitu, orang lain kehalangan tuh hati-hati. Nyisi ngobrol nih. Gitu. Itu mah nu pribadi itu mah. Itu mah demi keamanan. Ya mungkin untuk keamanan itu kan niatnya ya, supaya enggak terlalu kenceng gitu ya, dan seterusnya. Ya pokoknya yang penting jangan nyusahin orang lah intinya. Sampai orang lain teh susah jalan. Kamu kemarin kan sampai jalan rumahnya tuh di tembok di Jawangnya di mana ya? Sama di Benteng. Sampai bingung ngaturkan loncat. Nah itu kan bahaya. Dan ulama menyebutkan kalau kita menghalangi jalan akan disesatkan oleh Allah rezekinya, dihalangan Allah. Nah nyusahin orang. Kan, nah itu kan araraneh gitunya Nabi. Namanya mujizat lah gitu, ditinggalikan gini dan itu. Nah ini mungkin salah satunya menurut ini Ibnu Taimiyah, bahwa sebelum Nabi Adam itu sudah ada yang masuk surga dan neraka. Buktinya apa? Ini Nabi diperlihatkan yang di surga dan neraka, itu Ibnu Taimiyah ininya. Dan di dalam Al-Quran juga kan izqala, ketika Allah berkata kepada malaikat ya, inni jailun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Mereka bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Ya Allah, apakah engkau akan membuat manusia yang akan merusak, yang akan mengalirkan darah? Tahu dari mana malaikat kalau belum ada sebelumnya, katanya gitu. Berarti ada sebelumnya ada. Ada. Memang itu adalah jangkauan masa depan yang diperlihatkan kepada Rasulullah. Contohnya gini, nanti akan muncul Imam Mahdi. Itu kan akan terjadi kan? Ya. Artinya tidak harus udah terjadi duluan Mahdi gitu. Ya, makanya pada umumnya jumhur ulama mengatakan seperti itu. Hanya ini Ibnu Taimiyah. Jadi jumhur ulama mah gitu. Jumhur ulama mah gitu menyebutkan teh. Jadi itu gambaran dari Allah, gambaran yang akan terjadi seperti itu. Bukan yang sudah terjadi. Pada umumnya para ulama menyebutkan itu gambaran. Tapi Ibnu Taimiyah menyebutkan kalau gitu nanti setelah kita kiamat, beres kiamat, udah dimasukkan ke surga, masukkan ke neraka, berarti Allah tidak ada kerjaan dong. Nganggur dong. Pensiun dong katanya. Kata Ibnu Taimiyah. Itu urus surga mana? Enggak diurus, itu udah otomatis. Ya Allah mah enggak perlu urusan. Nah, makanya kenapa disebut Ibnu Taimiyah kan orangnya orang logis, orang logika gitu. Gitu. Makanya ada yang menyebutkan nanti gini katanya. Jadi yang disebut kiamat itu misalkan Nabi Adam sampai kiamat nih. Diponis surga, neraka, udah. Nanti Allah nyiptakan lagi namanya apa, orangnya apa, namanya makhluknya apa, dan sampai kiamat lagi, masuk lagi gitu. Ibnu Taimiyah tuh. Tapi yang lain enggak. Yang lain udah tutup aja. Dah kiamat udah hancur. Allah tinggal ngurus dunia akhirat aja gitu.
banyak cina. Ya silakan itu mau aku mangke. Bener. Berdiri sendiri. Itu ya. Nggak ada yang ibadah, silakan, nggak akan turun jadi Tuhannya kan gitu ya. Yang ibadah semuanya nggak nambah kemuliaan Allah kan, Allah mah gitu, laisa kamitslihi syai'un ya. Nah, itu agak nyeleneh sih memang itu. Tapi pemikirannya dipakai juga itu ya. Orang barat, terutama orang barat kan pemikirannya lumayan menginspirasi gitu ya. Jadi perlu penelitian lagi gitu ya. Oke, itu sajalah. Jadi hikmahnya Isra Mi'raj itu sebetulnya sholat. Sholat itu menjadi solusi. Makanya qad aflahal mu'minun. Akan bahagia, akan sukses orang-orang yang beriman. Yang pertama apa? Alladzina hum fi sholatim khasyi'un. Yang pertamanya itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka tadi kan wasta'inu bis-sabri was-sholat. Maka aneh kalau kita misalkan sholat minimal 5 kali sehari. Minimal kita menyebutkan iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in berapa kali? Minimal sehari. Hanya kepadamu kami ibadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Berapa kali minimal? 17 kali. Kita ada keinginan 17 kali memohon kepada Allah tapi nggak diijabah saja. Kenapa? Karena kita tidak memohon, hanya membacakan saja. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan kita hanya membaca aja, bukan memohon. Ya wajar. Kalau memohon coba ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang menolongku ya Allah. Coba garantaskeun hati. 17 kali piraku Allah tenguping. Can sunatna. Wah, ya Allah. Encan nanaon ge kan Fatihah wae. Cek itu cek ieu ge Al-Fatihah gitu. Berak can balik kumaha ieu teh? Cek itu cek ieu ge Al-Fatihah. Al-Fatihah wae. Kenapa coba? Dalam sholat Allah menyebutkan kan itu. Masya Allah kan. Ya makanya sekarang itu bukan hanya rutinitas sholat, bukan, tapi munajat sholat itu. Sedang rasa yang pakai rasa sekarang. Bukan hanya fikih sekarang. Coba naikkan ke tasawufnya sekarang. Kalau fikih makan rukunnya udah, syaratnya udah beres. Sekarang hati diolahnya, tasawufnya sekarang, haibahnya kita. Cintanya kita ke Allah, itu yang coba ketika sujud merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh di hadapan Allah. Coba ketika doa benar-benar ketika memohonnya ke Allah, insya Allah gitu. Iya, mi'rajnya kan Nabi juga. Coba Nabi kehilangan istri ya di mi'raj itu. Setelah ada sholat Nabi diberi istri berapa? 8. Kan nikah nada itu setelah wafatnya Siti Khadijah, setelah Isra Mi'raj kan. Sekarang setelah nggak adanya Abu Thalib, orang-orang Muslim, orang-orang kafir Quraisy yang gegedug-gegedugnya dan di Madinah itu masuk Islam. Kuatlah Islam dengan adanya salat. Coba, Masya Allah karim. Makanya salat coba benarkan. Bukan hanya fikih, bukan hanya hukum. Tapi hati sekarang cobanya dengan hati. Hati udah hati yang sekarang yang ngolahnya hati sekarang. Merasa di hadapan Allah kayak gitu. Kalau kita benar-benar menghadap di hadapan Allah, berani enggak heuai? Enggak mungkin lah. Urang mah heuai gegetret geus biasa gitu. Jadi merasa dia tidak di hadapan Allah gitu kan. Wajar lah gitu. Berdoa barejeng yang hunyar itu enggak doa. Gimana tuh ya gitu. Nah makanya di situ doanya kan mayurid. Orang yang akan diijabah itu mayurid, orang yang dikehendaki. Apakah kita sudah dikehendaki? Layakkan kita untuk diijabah oleh Allah. Belum layak menyemual dijabah. Maka layakkan diri kita supaya diijabah oleh Allah gitu. Iya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Parasit telepon ngan parasit karunya bisi perioge. Parasit kumaha? Misul.
Di mana itu? Tanjuang. Wah, dekat aja. Nah, saya aja bisa ngaji ya. Malam Jumat, jangan malam-malam ya. Ternyata di rumah anak. Biasa cucu pertama mah. Ya, istri mah Iya. apa ya? Kalau tidur sendiri itu suka gitu. Jadi kadang-kadang saya mah kadang-kadang percaya kadang enggak suka apa tadi istilah lama-lama indigo gitu ya. Suka lihat sesuatu, dengar sesuatu yang kita nggak dengar gitu di lintas-lintasan itu. Nah itu saya kadang-kadang kayak gitu suka gak ganggu dia buat dia sendiri gitu. Kalau saya mah udah gitu mah jangan percaya lah kasih Tapi kadang-kadang enggak gitu para sih. Istri saya aja kan di madrasah. Kadang-kadang dia tisuk suruh. Ada yang ini cuma ada yang dorong. Oh, suka macam-macam wae gitu. Kadang-kadang memang gitu kan ya. ya mohon enggak. Gitu kan gitu kalau denger teh gitu aja. Tapi benar nih dengar tadi malam ada yang suara gini. Ada yang nangis juga. Dajin mah aya. Jin. Akhirnya karena memang ininya lemah gitu kan jiwa. Oh iya, jiwa.